Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini, dan seperti biasa gue akan kembali dengan rekomendasi racikan-racikan komponen PC buat kalian. Rakitan PC kali ini harusnya sih bakal mantep banget ya, karena di sini kita menggunakan GPU terbaru dari kubu Nvidia. Tapi sebelum gue jelaskan lebih lanjut mengenai komponen-komponen yang ada di PC ini, sebaiknya kalian klik dulu tuh tombol subscribe-nya, biar gue makin semangat buat bikin konten rekomendasi racikan PC seperti ini. Dan sekalian aja nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video terbaru di channel ini. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya cuy. Jadi ceritanya kali ini giliran PC-nya Bro Firza yang akan kita garap cuy. Di sini dia tuh request PC dengan budget 20 juta awalnya. Tapi ya seperti biasa ya, setelah ngobrol-ngobrol budgetnya ini entah mengapa naik ke angka 22 jutaan. Tapi naiknya budget itu sebenarnya sih tidak lain dan tidak bukan karena akhirnya di sini kita memilih untuk menggunakan RTX 4070 terbaru dari Nvidia. Nah, apakah di harga 10 jutaan GPU ini mampu memberikan performance yang baik untuk PC-nya Bro Firza? Pastiin aja kalian nonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip cuy, supaya nggak ketinggalan semua informasinya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita jabarkan list komponen-komponennya satu per satu. Yang pertama untuk prosesor, di sini kita menggunakan prosesor dari kubu Intel, yaitu Intel i5 13400F. Prosesor yang satu ini termasuk udah sering ya masuk ke dalam konten rakit PC FD Channel. Ditenagai dengan 6 performance core dan 4 efisiensi core serta boost clock yang mencapai 4,6 GHz, membuat CPU yang satu ini menjadi salah satu yang terkencang di kelasnya setidaknya saat video ini dibuat. Lalu untuk CPU coolernya, di sini kita menggunakan IO water cooling 240 mm dari brand Dark Flash, yaitu Dark Flash Twister DX 240 V2.6 berwarna hitam. Berikutnya untuk motherboard, di sini kita sepakat untuk menggunakan Mobo dari brand Asus. Dan motherboardnya itu adalah Asus TUF B760 Plus Wi-Fi D4. Lanjut untuk RAM-nya sendiri, di sini kita akan menggunakan RAM dari brand Team Group, yaitu Team Group T-Create Expert dengan kapasitas 32 GB berkecepatan 3600 MHz. Next untuk storage-nya, di sini kita pakai SSD NVMe Gen 4 dari brand Adata. Dan ini adalah Adata XPG GameX S70 Blade berkapasitas 1 TB. SSD yang satu ini namanya lagi rame banget nih cuy dibicarakan, karena di range harganya kita udah mendapatkan NVMe Gen 4 yang super kenceng. Nanti kita lihat aja di pengujian performance-nya. Berikutnya untuk urusan supply daya, di sini kita mempercayakan kembali kepada brand Montech, yaitu PSU Montech Gamma version 2 750W yang sudah bersertifikasi 80+ Gold. Berikutnya untuk rumah dari PC-nya ini cuy, yang bikin PC-nya kelihatan cakep. Dan ini casing ternyata dari kubu Montech juga. Dan ini adalah casing Montech RX ARGB Black version. Casing ini merupakan casing berukuran ATX yang punya value cukup oke. Karena di harga segitu penampilannya udah cakep. Dia juga sudah include dengan 3 buah fan yang support ARGB. Dilengkapi dengan hub di bagian belakang, jadi kalau mau nambahin fan casing atau water cooling seperti ini, kalian tinggal colok aja di bagian hubnya. Lumayan kan, jadi nggak perlu nambah duit lagi buat beli PWM splitter atau ARGB hub. Nah, bagian dalam pada casing ini juga cukup lega nih cuy. Hal tersebut sangat penting ya, apalagi di sini kita ingin menggunakan GPU yang terbilang lumayan panjang. Yap, seperti yang tertulis di judul, di sini kita akan menggunakan GPU terbaru Nvidia dari brand Colorful, yaitu Colorful GeForce RTX 4070 NBIXV 12GB GDDR6X. GPU 4000 series dari Nvidia yang satu ini membawa banyak pembaharuan dari segi teknologi dan efisiensi. Didukung dengan VRAM 12GB yang sudah menggunakan GDDR6X dan fabrikasi 4 nanometer dengan teknologi DLSS 3. GPU ini diklaim mampu memberikan performance gaming dan juga productivity yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendahulunya. Nah, yang menarik, GPU ini hanya membutuhkan 8 pin power aja cuy. Jadi kalau kalian mau upgrade PC dengan GPU ini harusnya sih akan lebih fleksibel. Ditambah lagi TDP-nya hanya di 200W dengan rekomendasi minimum power supply di 650W. So, seperti apa sih performance dari PC yang menggunakan GPU tersebut? Kalian stay tune aja karena kita akan lihat dulu proses perakitannya cuy. Let's go!
Oke, itu dia tadi proses perakitannya, dan sekarang kita langsung lihat hasil pengujian performance dari PC-nya. Seperti biasa, pengujian ini dilakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius dan tempered glass terbuka, coy. Pertama-tama kita mulai pengujiannya menggunakan 3D Mark Time Spy. Di sini Core i5 13400F mendapatkan CPU score sebesar 11.404 poin, dan RTX 4070-nya mendapatkan graphics score di angka 17.845 poin. Untuk suhu tertinggi saat pengujian ini tercatat berada di 52 derajat Celcius untuk CPU-nya dan 64 derajat Celcius untuk GPU-nya. Lalu berikutnya untuk 3D Mark Firestrike, di sini tertulis untuk graphics score mendapatkan 43.819 poin dan physics score mendapatkan 27.030 poin. Untuk suhu tertinggi saat pengujian ini tercatat berada di 63 derajat Celcius untuk GPU-nya dan 49 derajat Celcius untuk CPU-nya. Beralih ke pengujian Cinebench R20, i5 13400F mendapatkan multi-core score sebesar 5.625 poin dengan single core di angka 663 poin. Sedangkan untuk suhu tertinggi pada pengujian ini tercatat di angka 54 derajat Celcius saja untuk CPU-nya. Nah, di sini kita juga uji kecepatan dari SSD NVMe yang digunakan pada rakitan kali ini. Dan tercatat pada Crystal Dismark mendapatkan speed di angka 7,1 GB per second untuk read-nya dan 5,4 GB per second untuk write-nya. Lalu untuk pengujian gaming, di sini gue mau minta maaf dulu cuy, karena pengujian pada video ini hanya menggunakan resolusi 1080p. Ya maklum lah ya, karena monitor di studio itu cuman mentok di Full HD aja resolusinya. Oke, kita mulai dengan game GTA 5. Di sini kita jalankan menggunakan preset tertinggi, tentunya dengan MSA kali 8. PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 135 FPS. Berikutnya untuk game Far Cry 6, masih di resolusi 1080p, preset ultra dengan DRX Shadow dan DRX Reflection menyala. PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 97 FPS, coy. Berikutnya untuk game Horizon Zero Dawn, di sini kita jalankan benchmarknya menggunakan preset Ultimate Quality. Tanpa menggunakan DLSS, hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 153 FPS, dengan skor benchmark di angka 27.382 poin. Lalu berikutnya kita coba pada game Forza Horizon 5. Kita jalankan benchmarknya menggunakan preset Extreme di resolusi 1080p. PC ini mendapatkan average FPS di angka 131 FPS. Lanjut ke game Red Dead Redemption 2, di sini kita coba menggunakan preset Favor Quality rata kanan pada resolusi 1080p. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 125 FPS. Beralih ke game kompetitif, di sini kita coba mainkan game Valorant. Pada resolusi 1080p menggunakan preset tertinggi dengan semua efek menyala, hasilnya rata-rata FPS berkisar di antara 300 sampai 380 FPS. Lalu untuk game terakhir yang akan kita coba adalah Cyberpunk 2077. Di sini gue coba dulu ya menjalankan benchmarknya menggunakan preset Ultra, Ray Tracing Ultra tanpa DLSS. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 58 FPS. Lalu jika gue coba kembali menggunakan DLSS 3 pada preset Quality, rata-rata FPS-nya naik ke angka 90 FPS. Nah, berikutnya gue coba lagi dengan menyalakan juga fitur yang hanya ada jika kita menggunakan RTX 4000 series, yaitu DLSS Frame Generation. Hasilnya rata-rata FPS-nya naik hampir 2 kali lipat cuy, menjadi 148 FPS. Berikutnya gue coba memainkan game ini dengan Ray Tracing Ultra tanpa DLSS. Hasilnya rata-rata FPS-nya berkisar di angka 79 FPS-an coy. Lalu jika gue coba nyalakan DLSS-nya pada preset Quality dengan mengaktifkan Frame Generation, rata-rata FPS-nya naik ke angka 168 FPS. Dan berikut ini adalah konsumsi daya listrik dari PC-nya saat menjalankan game Cyberpunk. Daya ini pure PC only tanpa menginkludkan daya dari monitor. Menurut gue sih daya segini masih sangat efisien, apalagi mengingat performance yang dihasilkan. Oke, kalian udah lihat semua mulai dari detail komponen, proses perakitan, dan juga pengujian performance dari PC ini. Kalau kita lihat dari hasil pengujiannya sih sepertinya memang Nvidia sukses yang membuat GPU yang lebih kenceng dan juga lebih hemat daya dibandingkan dengan pendahulunya. Di range harga 10 jutaan sih menurut gua RTX 4070 ini menarik banget ya cuy. Kalau kalian bisa sabar, mungkin beberapa bulan ke depan harganya akan turun dan bisa jadi lebih worth it lagi, apalagi kalau harganya di bawah 10 juta.
Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana cuy mengenai RTX 4070 yang satu ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kayaknya segitu dulu. Semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian yang lagi pengen ngerakit PC dan juga bisa jadi gambaran buat kalian seperti apa performance RTX 4070. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.